doakan, saya dukung, mudah-mudahan PKS bisa ikutan bareng dengan kita bikin arus baru, kita bikin jalur baru, kita bikin koalisi baru, tentu koalisi berbasis nilai. Bahagia sekali Indonesia Leaders Talk edisi ke-73 hadir membahas satu episode yang elegan, indah, ya, Muktamar Nahdlatul, ya, bukan Nahdlatul dia, Gus Jazil. Nah, karena Nahdlatul itu kebangkitan ya, Nahdlatul Ulama ya. Luar biasa Gus Jazil, nanti mungkin pandangan matanya monggo, tapi saya ingin melihat NU ini dari 3 perspektif ya. Yang pertama tentu sejarah ya. 1926, bahkan kalau ikut Hijriyah sudah 98 tahun ya Gus Jazil ya kita ya. Karena 1344 ya kalau nggak salah ya itunya ya. Sekarang 1442 itu. Jadi 2 tahun lagi kalau ikut Hijriyah sudah 100 tahun, 1 abad, lebih tua dibanding NKRI. Dan Gus Yahya, ketua PBNU yang baru, dalam banyak video yang viral, Gus Jazil videonya viral luar biasa, bagaimana pandangan beliau bahwa NU ini beyond firqoh itu ya, bukan kelompok-kelompok ya, tetapi adalah satu ide besar pembaharuan peradaban. Bahkan kalau kita melihat 1924 Turki Utsmani berakhir, 2 tahun kalau hitung Masehi, Nahdlatul Ulama sudah berbentuk jamiah ya, jamiyah ya, Gus Jazil ya. Kalau jamiah universitas ya. Jamiyah sudah jadi organisasi ya. Dan karena itu secara historis luar biasa kontribusi dari Nahdlatul Ulama, tentu bersama teman-teman Muhammadiyah, Al-Wasliyah, nanti ada berbagai ormas-ormas yang lain, karena memang itulah hakikat dari NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, yang sangat beragam, sangat punya kekhasan. Makanya Presiden Habibie menyatakan Indonesia itu Mbak Wiwi bukan negara ya, tapi benua Nusantara ya. Karena demikian luasnya, demikian kompleksnya, dan demikian indahnya ya ketika semua potensi bangsa ini dibiarkan berkembang, kontribusinya akan menjadi taman surga di Katulistiwa ini ya. Jadi secara historis luar biasa Nahdlatul Ulama kontribusinya. Secara jamiah organisasi ada, tapi yang lebih luar biasa secara kejamaahan ya. Kalau jamiah mungkin struktural ya Gus Jazil, nyun sewu nanti mau dikoreksi, tetapi secara kejamaahan ya, kalau beberapa survei 75% orang NU itu ibadahnya ikut orang Muslim di Indonesia itu ibadahnya ikut ke Nahdlatul Ulama ya. Walaupun kalau di surveinya Burhanuddin Muhtadi ya angkanya hampir 75% memang gitu. Nah, dengan sejarah yang luar biasa panjang ini, pasang surutnya dan segala macamnya, kita melihat bagaimana Nahdlatul Ulama betul-betul mampu menjaga bahtera NKRI ini terus maju, terus berkembang dengan segala pasang surutnya, dengan segala dinamikanya. Dan ini menjadi pelajaran berharga. Semoga ke depan di PKS banyak teman-teman Nahdlatul Ulama itu kita bisa betul-betul lebih mempelajari. Tadi saya mengutip siap jadi murid Gus Jazil ya, karena memang Nahdlatul Ulama ini luar biasa kontributif, luar biasa besar, dan luar biasa jejaringnya itu ya, sehingga betul-betul harus benar-benar menjadi mainstreaming ya, dari arus kebangsaan dan keislaman di Indonesia.
Poin dua, tentu saya melihatnya adalah sebagai satu organisasi, dia selalu tumbuh berkembang. Di zamannya Kiai Said Agil ini luar biasa. Saya kemana-mana selalu unuk seperti jamur di musim hujan, Gus Jazil ya. Universitas Nahdlatul Ulama luar biasa ya. Jumlahnya cepat sekali dan banyak sekali, dan saya melihat dengan berbagai ide besarnya, kerangka besarnya, strategi besarnya, metodologi yang ajak, dengan mampu membuat banyak sekali anak muda. Saya beruntung nih Gus Jazil diajak Presiden Ahmad Syaihu PKS ke temu dulu sebutnya Caimin, sekarang Gus Ami katanya ya, Gus Jazil ya. Kaget saya Gus Jazil, muda-muda kabeh gitu loh. Muda, dan ketika kita dialog, jokingnya itu tidak basa-basi gitu loh. Jokingnya dalam, tajam, nyentil gitu. Tetapi kita membahas hal yang substansial dan fundamental ya. Sehingga buat saya langsung sudah itu Ustadz Syaihu, dengan PKB ini kita perlu lebih sering untuk diskusi dan dialog, karena ada banyak medan-medan yang bisa kita elaborasi bersama. Ada beberapa perbedaan, tetapi itu justru membuat kita bisa perlu untuk terus diskusi, elaborasi, bahkan kalau perlu sinergi ya, karena memang membangun Indonesia tidak bisa sendiri. Secara organisasi luar biasa Nahdlatul Ulama, bahkan visinya Gus Yahya mungkin akan lebih Gus Dur, visi Gus Durnya menguat, bagaimana beyond politik ya, beyond power ya, justru menjadi orkestrator bangsa ini. Buat saya ini pilihan yang luar biasa, walaupun Kiai Said Agil juga buat saya bukan cuma administrator, eksekutor yang luar biasa. Bagaimana tadi berbagai unit, kalau di Muhammadiyah disebut unit usaha, kalau di sini unit-unit amalnya luar biasa ya. Terakhir yang ketiga, tentu saya melihat dalam konteks bagaimana konstelasi politik di 2024. Gus Jazil, Mbak Wiwi, dan lain-lain, ada masalah besar di demokrasi kita. Pada beberapa periode yang lalu saya mengutip Ustadz Muhammad Soebul Iman, Presiden PKS yang sebelum ini, 4 penyakit demokrasi kita, high cost politik, politik berbiaya tinggi, yang ini membuat sangat sedikit orang-orang baik bisa masuk ke dalam medan politik. High cost politik ini berimplikasi kepada yang kedua, oligarkik politik ya, politik yang bersifat oligarkis, sehingga harus mencari pemodal, masuklah kapital, dan mereka-mereka yang tidak menjadikan politik nilai, politik perjuangan, tapi politik sebagai transaksi gitu loh, untuk kepentingan-kepentingan elit. Nah, dari situ masuk kepada perangkap ketiga, karena high cost, karena oligarkik, ada interlocking politik. Politik saling mengunci, masing-masing punya dosa, masing-masing punya catatan. Kami mencoba untuk terus menjalankan politik nilai PKS, tetapi tetap kita ada dalam iklim mainstreaming yang tidak sehat, sehingga interlocking politik ini membuat peran DPR, peran legislatif, peran oposisi, dan peran-peran civil society menjadi tidak optimal. Akhirnya kita mendapatkan kondisi politik yang muter di dalam, ya, involuting ya. Politik yang akhirnya tidak ke rakyat tapi ke elit. Nah, dalam konteks ini tentu Nahdlatul Ulama dengan segala kekuatan soft power, hard powernya, dengan segala SDM-nya, fikrohnya, harokahnya, jamaahnya luar biasa. Saya baca di Kompas itu kajiannya tajam sekali. Insya Allah dapat menjadi game changer, penentu. Karena itu saya menyambut baik teman-teman PKB, Gus Jazil, lanjutkan, saya doakan, saya dukung, mudah-mudahan PKS bisa ikutan bareng dengan kita bikin arus baru, kita bikin jalur baru, kita bikin koalisi baru, tentu koalisi berbasis nilai, koalisi berbasis keperjuangan rakyat, yang insya Allah itu akan membawa keberkahan bagi bangsa ini.